Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Pasti sudah siap belajar ya anak-anak hebat kelas 3? Yuk disiapkan dulu buku-bukunya dan kita berdoa dulu sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Pada tema 6 subtema 1, muatan pelajaran PPKN KD 3.2. Anak-anak hebat, air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Air juga merupakan salah satu sumber energi. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tahukah kalian anak-anak hebat, tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Nah, jika kamu sudah melakukan tindakan menghemat air seperti contoh yang telah disebutkan Bu Indah, maka kamu sudah membantu melestarikan sumber air bersih. Semua makhluk hidup akan sulit bertahan hidup jika tidak ada air bersih. Oleh karena itu, menjaga kelestarian air sangat penting untuk dilakukan. Sekarang amati gambar berikut ini ya anak-anak hebat. Tentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menghemat air. Beri tanda centang untuk gambar yang tepat dan beri tanda silang untuk gambar yang tidak tepat. Gambar yang pertama, minum air matang dan dihabiskan. Perilaku tersebut merupakan sikap menghemat air ya anak-anak hebat. Selanjutnya, gambar yang kedua, mematikan keran air setelah digunakan. Ini juga perilaku menghemat air. Jadi kita centang. Lalu yang ketiga ada gambar boros air. Terlihat di situ sedang membuang-buang air. Ini bukan perilaku menghemat air. Jangan ditiru ya anak-anak hebat. Selanjutnya ada gambar menumpahkan air bersih. Ini bukan perilaku menghemat air. Lalu ada gambar tidak menutup keran air saat sikat gigi. Ini sudah jelas ya anak-anak hebat, bukan perilaku menghemat air. Dan yang terakhir ada gambar menyiram tanaman dengan air secukupnya. Ini perilaku menghemat air. Anak-anak hebat, kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi anak-anak hebat?
Nah, berikut merupakan cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi. Yang pertama, mematikan lampu saat akan tidur. Lalu yang kedua, mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan yang ketiga, mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Tahukah kalian anak-anak hebat, dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Anak-anak hebat, minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas. Artinya memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasa. Sekarang coba sebutkan cara menghemat energi yang berupa BBM. Dapatkah kalian menyebutkannya, anak-anak hebat? Saya bisa menyebutkannya, Bu Indah. Cara yang pertama yaitu menggunakan alat transportasi umum jika bepergian jarak jauh. Lalu yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Selanjutnya yang ketiga, memilih berjalan kaki daripada naik motor jika ke tempat yang dekat. Kemudian melakukan servis kendaraan bermotor secara rutin agar BBM tidak terbuang percuma. Dan kita juga perlu memperhatikan penggunaan AC pada mobil, karena juga bisa boros BBM, Bu Indah. Wah, jawabanmu betul semua. Kamu hebat. Terima kasih, Bu Indah. Iya, sama-sama. Anak-anak hebat, kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan. Tidak hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang. Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Ingatlah bahwa bebas di sini maksudnya bebas yang bertanggung jawab. Nah, misalnya di sini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Nah, di sini Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah, ya anak-anak hebat. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Lalu yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Dan yang terakhir, menyalakan televisi untuk hiburan. Ingat ya anak-anak hebat, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, sekarang coba sebutkan hak yang sesuai dengan kewajiban yang tertulis pada tabel berikut ini, ya anak-anak hebat. Yang pertama, kewajibannya yaitu mematikan keran air jika tidak dipakai. Maka hak kita yaitu memakai air untuk kebutuhan sehari-hari.
Lalu kewajibannya tidak membuang-buang makanan. Hak kita yaitu mendapatkan makanan sebagai sumber energi. Kemudian kewajiban kita mematikan lampu di siang hari. Maka hak yang diperoleh yaitu menggunakan lampu saat belajar. Lalu kewajiban kita tidak menghamburkan air di kamar mandi. Maka hak kita yaitu menggunakan air saat mandi. Lalu kewajiban menghabiskan minum yang sudah diambil. Maka hak kita yaitu mendapatkan minuman. Nah, sudahkah kalian melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang di rumah anak-anak hebat? Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.